Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan kita berbagai-bagai nikmat, berupa nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Salawat bertangkaikan salam. Tak lupa pula marilah kita haturkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah tausiah yang berkenaan tentang keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Akhi ukhti yang dirahmati Allah, Al-Quran berisi 30 juz dengan 114 surah dan 6.666 ayat, yang merupakan suatu pedoman yang sangat penting tentunya bagi kita umat Islam. Bahkan tak jarang banyak umat Islam yang mampu menghafal Al-Quran, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Ternyata orang-orang yang mampu menghafal Al-Quran akan mendapatkan berbagai keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan tersebut tentunya bisa menjadi motivasi bagi kita umat Islam untuk saling berlomba-lomba dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Lalu, keutamaan apa saja yang Allah berikan kepada para penghafal Al-Quran? Yang pertama, Allah akan mensejajarkan derajat para penghafal Al-Quran dengan para nabi. Meskipun demikian, mereka tidak mendapatkan titipan wahyu dari Allah seperti yang dialami oleh para nabi. Yang kedua, para penghafal Al-Quran akan dianggap sebagai keluarga Allah yang ada di bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga yang terdiri dari manusia. Kemudian Anas berkata, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, yaitu ahli Quran, orang-orang yang senantiasa membaca dan menghafal Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ketiga, kelak mereka akan diberi derajat yang lebih tinggi. Mereka akan ditempatkan di surga berdasarkan seberapa banyak hafalan yang mereka miliki. Bahkan juga digambarkan bahwasanya di surga kelak pun mereka akan menyesal apabila hafalan Qur'annya tidak begitu sempurna. Sehingga semakin sempurna hafalan Qur'annya, maka semakin tinggi pula lah derajat yang akan diterima para penghafal Al-Quran di surga kelak. Subhanallah. Yang keempat, para orang tua sepenghafal Al-Quran pun akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan tersebut berupa diberikan mahkota yang bersinar dan dipakaikan jubah kemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Yang artinya, dan telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, dan itulah yang benar, dan telah membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah maha benar, maha mengetahui, lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Demikian Allah sudah menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu benar. Lalu, masih adakah yang kita ragukan dari isi kandungan Al-Quran? Tentu saja tidak. Disebutkan dalam sebuah hadis,
Dari Buraidah al-Islami radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghafal Al-Qur'an, maka akan dipakaikan mahkota yang bersinar yang sinarnya seperti cahaya matahari. Dan kedua orang tua sang penghafal Al-Qur'an akan mendapatkan jubah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian sang orang tua bertanya, "Mengapa kami mendapatkan jubah ini?" Lalu jawab, "Karena kalian telah memerintahkan anak-anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah keutamaan-keutamaan yang akan diberikan Allah kepada para penghafal Al-Quran di syurga kelak. Di antaranya itu, yang pertama, Allah akan mensejajarkan derajatnya dengan para nabi. Yang kedua, Allah akan menjadikan ia sebagai keluarganya yang ada di bumi. Dan yang ketiga, kelak mereka akan diberi derajat yang lebih tinggi. Dan yang keempat, orang tua sepenghafal Al-Quran pun akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sungguh betapa banyak keutamaan yang Allah berikan kepada para penghafal Al-Quran di syurga kelak. Semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi motivasi bagi kita umat Islam untuk saling berlomba-lomba dalam membaca, mempelajari, menghafal, serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ilal liqa ma'assalamah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.